Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulhanita Tasnima, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah komunikasi publik pemerintah. Nah, jadi pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Inpres ini dibuat dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dalam menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Nah, jadi tujuan komunikasi publik ini ada 2. Yang pertama, menyerap aspirasi publik. Nah, sekarang ini pemerintah tidak bisa membuat kebijakan dan program atas apa yang mereka pikirkan. Jadi, harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, jadi hal ini dapat menimbulkan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Banyak sekali dari masyarakat yang tidak tahu kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah, sehingga komunikasi publik ini sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dan kelompok tertentu yang membutuhkan. Jadi selanjutnya peran dari komunikasi publik. Jadi perannya ini sendiri yang pertama menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektor dan lintas daerah kepada publik secara tepat dan cepat. Yang ketiga, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran media atau saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan pastinya mudah dimengerti. Nah, kita sekarang ini berada di era digital yang mana informasi dari media itu sangat cepat sekali tersebarnya, sehingga hal ini seringkali mengaburkan antara informasi yang akurat dengan misinformasi yang menyesatkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang memadai, yang pastinya berpegangan pada prinsip keterbukaan, kesegeraan, konsistensi, dan akurat. Ketika terjadi misinformasi, pemerintah harus sigap dalam mendeteksi kesalahpahaman informasi tersebut serta menyediakan counter informasi yang valid. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh rujukan sumber informasi yang jelas dan terpercaya sehingga dapat meminimalisir misinformasi yang terjadi di masyarakat. Nah, yang selanjutnya, materi kedua yaitu pengelolaan media pemerintah. Nah, pengelolaan media pemerintah ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, internal dan yang kedua, eksternal. Nah, jadi internal ini sendiri lebih kepada media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik internal. Nah, kalau eksternal ini mengacu pada publik eksternal. Publik eksternal itu salah satunya adalah masyarakat. Nah, sangat penting untuk publik eksternal pengelolaan media ini karena tuntutan dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan dengan memanfaatkan teknologi. Mengingat sekarang ini kita berada dalam era digital. Nah, hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan informasi kepada publik eksternal. Nah, media pemerintah sekarang ini termasuk ke dalam EPR atau Electronic Public Relation, yaitu inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Nah, terdapat
beberapa ruang lingkup media, yaitu yang pertama above the line, yang kedua through the line, yang ketiga below the line. Jadi above the line ini adalah ruang media yang mainstream atau cukup yang kita tahu banget gitu, yaitu seperti radio, TV, dan media cetak. Media cetak ini seperti koran, majalah. Nah, untuk through the line sendiri itu adalah media online dan media sosial. Nah, dalam pelaksanaannya ini menggunakan seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, website, bahkan Facebook dan lain-lain ya. Pokoknya media sosial dan media online gitu. Nah, kalau below the line itu media tatap muka. Jadi media tatap muka ini untuk pemerintah daerah sendiri masih sangat penting, masih sangat sering digunakan karena untuk pembuatannya sendiri mungkin lebih mudah ya. Jadi media tatap muka ini seperti media luar ruang. Nah, seperti baliho, videotron, ads, bahkan pertunjukan budaya. Nah, hal ini tuh sangat efektif dan efisien karena menghemat biaya untuk pembuatannya. Nah, serta hal yang seperti ini bisa menjangkau lebih luas publik eksternal. Nah, media sosial menjadi sangat penting karena bisa meningkatkan dan menjaga reputasi pemerintah serta bisa dimanfaatkan untuk menggali aspirasi publik. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang tuh orang-orang kalau beropini atau kayak menyampaikan apa yang mereka rasakan itu kan pasti di sosial media ya, seperti kayak misalnya aku mau ini nih aku maunya pemerintah kayak gini, atau aku kayaknya kurang puas sama pelayanan yang ini gitu. Nah, itu bisa banget dimanfaatkan sama pemerintah karena itu termasuk dalam aspirasi publik. Nah, media sosial menjadi dokumentasi online yang mana seorang government PR memberikan informasi yang layak untuk disampaikan kepada publik dan bagaimana cara menyampaikannya. Melalui media sosial ini, pemerintah juga bisa mengemas pesan-pesan dengan baik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Jadi, ada etika penggunaan dan pemanfaatan media online dan media sosial oleh government PR. Nah, ini diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi, dia tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial terhadap instansi pemerintah. Nah, isinya itu tentang menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, harus memiliki keahlian atau berkompeten ya, serta kejujuran dan integritas. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu media relation pemerintah. Jadi media relation sendiri merupakan hubungan dengan media sebagai sarana komunikasi untuk publisitas atau menanggapi opini publik terhadap organisasi. Nah, menjadi seorang government PR di era digital saat ini sangat diperlukan kemampuan untuk menulis press release, pitch letter, memproduksi media visual, memanage event, bahkan copywriting dan lain-lain. Nah, dalam melakukan tugasnya tidak cukup hanya membangun hubungan baik PR ini, government PR juga harus memperhatikan karakter media yang akan bekerja sama dengan organisasi mereka. Nah, dengan ini government PR dapat menentukan media mana yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Tak hanya itu, government PR harus mengasah keterampilan dalam merangkai pesan yang tepat saat melakukan publisitas di media massa. Pesan yang disampaikan harus tepat, singkat, dan pastinya jelas. Nah, media relation bagi humas pemerintah ini sangat penting banget karena kekuatan media massa dalam menyampaikan pesan kepada banyak khalayak ini sangat kuat. Nah, tak hanya itu media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dan sebagainya. Nah, dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberikan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana
tujuan yang hendak disasar lembaga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang efektif untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi pemerintah di mata masyarakat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.